Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi pencemaran lingkungan. Kali ini kita akan membahas pencemaran tanah. Tentunya ada penyebab kenapa tanah itu bisa tercemar. Yang pertama, adanya pengikisan lapisan humus, dalam artian di sini adalah topsoil, oleh air. Di sini ada gambar. Jadi yang terkikis adalah yang bagian topsoilnya. Kemudian adanya juga deposit senyawa asam yang disebabkan oleh peristiwa hujan asam. Selain itu juga disebabkan oleh limbah deterjen yang langsung dibuang ke tanah. Kemudian ada juga sisa-sisa pestisida dari kegiatan bertani yang akhirnya meresap ke dalam tanah. Dan yang paling banyak penyebab dari pencemaran tanah yaitu adanya sampah plastik, kemudian ada pecahan kaca, logam, dan juga karet yang tertimbun di dalam tanah. Kita lihat di gambar, nih ada sampah plastik banyak sekali yang memang ini adalah benda-benda yang sulit terurai di dalam tanah. Kemudian ada penyebab, pasti tentunya ada dampak. Untuk yang pertama, dampaknya yaitu tentunya menurunkan produktivitas dan kesuburan tanah. Dalam artian ketika sampah plastik ini, kemudian pecahan kaca, logam, juga karet, ini adalah benda-benda yang sulit diuraikan. Nantinya keberadaannya di dalam tanah inilah yang menurunkan dari kesuburan tanah itu. Selain itu juga, tadi terkikisnya lapisan humus, ini juga menurunkan produktivitas dari tanah itu. Sisa pestisida juga bisa menurunkan kesuburan tanah. Kemudian yang kedua, membunuh organisme di dalam tanah, juga organisme pengurai. Dalam hal ini, yaitu ketika ada limbah deterjen yang terbuang di dalam tanah, maka di sini organisme pengurai terganggu, sehingga dalam proses menguraikan senyawa organiknya tidak dapat berlangsung. Kemudian adanya hujan asam, ini juga berdampak pada aktivitas organisme pengurainya di dalam tanah. Jadi adanya penurunan derajat keasaman atau pH. Tentunya ini nantinya akan berdampak pada penyerapan zat-zat oleh tumbuhan. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mencegah pencemaran tanah? Yang pertama yang bisa atau dengan mudah kita lakukan yaitu daur ulang. Sampah plastik, logam, kaca, karet, ini adalah benda-benda yang sulit terurai, tetapi kita bisa mendaur ulang benda-benda ini. Kemudian penampungan limbah deterjen. Sebelum limbah ini dibuang ke tanah, alangkah lebih baiknya ditampung dulu ke dalam bak penampungan untuk selanjutnya diendapkan, disaring, dan dijernihkan. Kemudian untuk menghindari pengikisan lapisan humus, kita bisa melakukan menjaga kelestarian tanaman. Karena memang tanaman ini dapat menyerap air, kemudian juga menahan air, dan akarnya pun dapat menahan dan mengikat tanah, agar nantinya tanah ini tidak mudah erosi. Jadi, kita sudah membahas 3 macam pencemaran berdasarkan tempat terjadinya. Sudah pencemaran udara, pencemaran air, juga pencemaran tanah.
Kali ini kita akan membahas sedikit pencemaran berdasarkan bahan pencemarnya. Apa saja? Yang pertama ada pencemaran fisik. Ini disebabkan oleh benda-benda yang secara fisik menyebabkan pencemaran. Contohnya tadi ada kaca, ada logam, ada kaleng-kaleng, ada juga plastik. Kemudian yang kedua ada pencemaran kimia. Biasanya disebabkan oleh pestisida, pupuk, logam-logam berat. Kemudian pencemaran biologi disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, protozoa. Dan yang keempat ada pencemaran suara. Bisa disebabkan oleh suara-suara yang terlalu bising, suara kendaraan motor, mobil, pesawat, kereta api, tape recorder, atau apapun itu yang menciptakan kebisingan atau volume yang terlalu keras. Kemudian yang terakhir ada pencemaran radioaktif. Ini disebabkan oleh unsur-unsur radioaktif, biasanya terdapat pada limbah nuklir, bom atom, cobaan senjata nuklir, atau kebocoran dari reaktor nuklir. Saya kira cukup mudah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.